Jadi untuk pertama, untuk membuat Google Site ini dari halaman ini ya, berangkat dari halaman Google Drive ini, klik sebelah sini, klik baru ini ya, baru kemudian diklik Google Site. Nah, ini ada di sini, Google Site ada di sini. Nah, ini nanti otomatis langsung membuka sebuah tampilan. Nah, ini tampilannya. Tampilan untuk yang mirip seperti sebuah halaman web. Nah, untuk itu, kemudian untuk konten-kontennya, karena web kan nanti perlu diisi ya, diisi konten atau istilahnya kalau web ini untuk pembelajaran isinya mungkin ya tulisan atau mungkin soal latihan gitu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi yaitu materi tentang aljabar, aritmetika, KPK dan SBB. Ini saya ambil semuanya asal copy paste dari internet gitu ya. Dari internet saya copy kemudian saya paste di sini dan contoh soalnya juga saya buat masing-masing. Ini nanti akan saya masukkan ke dalam Google Site ya, halaman web Google Site yang akan dibuat gitu. Kemudian ini untuk tugas rekan-rekan, saya rasa tidak perlu mencatat atau tidak perlu gimana, karena ini saya rekam. Jadi ini saya rekam, kemudian nanti saya upload ke YouTube. Kemudian setelah saya upload ke YouTube, nanti seperti biasa di-share di LMS. Untuk tugas rekan-rekan tidak dibuat per pertemuan ya mungkin, tapi nanti tugasnya di akhir seperti kemarin ya, di akhir itu harus membuat sebuah website gitu ya, sebuah website menggunakan Google Site ini. Nah, nanti websitenya seperti apa itu sebenarnya modelnya tidak harus sama persis dengan saya, malah justru saya menyarankan tidak sama persis dengan saya, tapi lebih bagus desainnya daripada punya saya gitu ya. Tapi di sini saya akan intinya ingin menjelaskan tentang cara-caranya seperti apa gitu. Tapi mungkin untuk urusan halaman webnya seperti apa itu kan urusan ini ya, urusan kreativitas di desain gitu, seperti tampilannya, misal seperti ini backgroundnya bagus di atas seperti apa, itu kan kembali lagi ke urusan kreativitas masing-masing. Dan kalau saya, jujur saya kurang begitu kreatif dalam mengatur tampilan-tampilan atas desain seperti ini. Oke, jadi ini begitu kita membuka Google Site itu langsung seperti ini, langsung seperti ini. Kemudian di sini bisa dilihat, di sini ada menu sisipkan, halaman, dan tema gitu ya. Untuk sisipkan ini isinya adalah menu-menu yang di situ memang ada untuk menyisipkan gitu loh. Misal ini kotak teks ini untuk menyisipkan kotak teks atau kotak untuk menulis teks gitu. Kemudian di sini ada gambar, ini fungsinya untuk menyisipkan gambar. Kalau misal di sini kita pengen menyisipkan gambar. Kemudian ini sematkan ini untuk menyisipkan URL dari halaman web lain. Misal nanti akan saya beri contoh ya, mungkin untuk menempelkan sebuah animasi pembelajaran. Kan ada ya animasi pembelajaran yang bisa digerakkan menggunakan mouse itu, kemudian itu nanti bisa digerakkan begitu. Itu nanti kan bisa disematkan dari halaman web yang lain. Itu bisa menggunakan ini. Kemudian di sini ada sisipkan drive. Drive ini ya isinya adalah Google Drive ini. Kemudian di sini ada untuk mengatur tata letak. Tata letak ini maksudnya layout. Ini tata letaknya mau dibuat seperti apa. Misal yang ini gambarnya sebelah kiri, kemudian tulisannya sebelah kanan. Ini gambarnya ada dua, tulisannya di bawahnya dan sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengatur tampilan gitu ya. Kemudian ini grup yang dapat dibuatkan. Ini untuk menyisipkan seperti ini, hampir mirip seperti ini ya, seperti text box atau kotak teks begitu. Kemudian daftar isi ini untuk menyisipkan daftar isi. Kemudian carousel gambar ini untuk menyisipkan gambar yang jumlahnya ada banyak, kemudian bisa seperti di slide itu, seperti bisa digeser. Ya, kalau seperti rekan-rekan melihat sebuah mungkin pertama kali menginstal aplikasi di Android gitu ya, itu kan tampil tulisan misal petunjuk gitu kan, petunjuknya itu kan biasanya bisa digeser-geser. Itu ini carousel gambar ini mirip seperti itu, tapi ini nanti gambar-gambar gitu. Kemudian tombol ini fungsinya untuk menyisipkan tombol, pemisah ini untuk menyisipkan pemisah. Jadi pemisah ini garis seperti ini ya, garis seperti ini. Jadi misal nanti di sini nulis apa, kemudian biar rapi begitu bisa dikasih pemisah ini atau garis.
Kemudian placeholder ini untuk mengatur penempatan juga. Kemudian menu YouTube ini untuk menyisipkan video dari YouTube gitu ya. Ini kalau kita klik nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Nanti URL YouTube-nya kita masukkan ke sini gitu. Kemudian kalender ini untuk menyisipkan Google Calendar. Google Calendar itu ya kalender biasa itu ya, kalender yang mungkin mirip seperti yang ada di Android. Kemudian peta ini untuk menyisipkan Google Map ya. Nah, ini bisa ada Google Map atau petanya, ini bisa kita sisipkan ke halaman web kita. Jadi kalau di sini bisa disimpulkan meskipun tampilannya sangat sederhana, tapi ternyata menunya cukup ini juga ya, cukup powerful atau cukup bisa untuk diandalkan gitu loh. Meskipun tampilannya sederhana, kemudian di sini menunya sedikit, tapi yang sedikit itu banyak yang berguna gitu ya. Seperti kalender, YouTube, kemudian peta, ini kan berguna juga gitu kalau kita tempelkan ke dalam sebuah website gitu. Kemudian dokumen ini untuk menyisipkan Google Doc. Google Doc itu di dokumen ini. Kemudian slide ini untuk menampilkan Google Slide. Google Slide itu mirip seperti PowerPoint itu ya. Kemudian kalau ini spreadsheet, ini untuk menyisipkan Google Spreadsheet, mirip seperti Excel itu ya, mirip seperti Microsoft Excel. Kemudian Google formulir ini fungsinya untuk menyisipkan Google Form. Nah, ini nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat kuis, kemudian untuk membuat halaman untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir itu kan sering loh menggunakan Google Form. Google Form itu bisa kita manfaatkan menggunakan Google Formulir ini. Kemudian untuk kuis atau ujian itu juga bisa kita menggunakan formulir atau Google Form ini. Ini manfaatnya meskipun segini tapi cukup banyak gitu ya. Kemudian diagram ini untuk menyisipkan diagram gitu ya, bentuk diagram gitu. Seperti itu. Kemudian ini tadi yang di menu sisipkan. Selanjutnya kita lihat di menu halaman. Di menu halaman ini isinya adalah daftar halaman dari website kita gitu. Jadi ini karena kita belum menambahkan halaman apa-apa, maka di sini tulisannya adalah halaman muka saja ini ya. Kemudian kalau ingin menambahkan gimana? Ingin menambahkan diklik seperti ini, di kursornya diarahkan ke plus ini. Kemudian di sini ada beberapa menu. Kalau plus yang paling bawah ini untuk menambahkan halaman baru. Kemudian atasnya yang tengah ini untuk menambahkan link baru. Kemudian yang atasnya paling atas ini untuk menambahkan bagian menu baru gitu ya. Nah, ini nanti fungsinya beda-beda. Kalau halaman baru ini fungsinya untuk menambah halaman baru dari website kita. Jadi ini kan satu halaman. Kemudian kita mau tambah halaman lain lagi. Misal ini untuk halaman awal. Sebenarnya kita mau buat halaman tentang menceritakan profil kita. Mungkin sebelahnya lagi untuk membuat halaman ujian atau mungkin halaman daftar hadir dan sebagainya. Itu kita bisa menggunakan ini. Kemudian kalau ini yang paling atas bagian menu baru ini fungsinya untuk menambahkan menu yang ada di atas itu loh. Menu biasanya di website kan ada menu ya. Ada menu itu bisa menggunakan yang ini. Selanjutnya ini yang terakhir ada tema. Nah, tema ini sesuai namanya ini adalah untuk mengubah tampilan atau tema. Ini ada beberapa tema bawaan Google ya. Ini ada beberapa yang bisa dicoba. Nanti silakan mau menggunakan tema apa. Jadi ini konsepnya tidak seperti WordPress kemarin ya. Kalau WordPress kemarin kan saya membatasi harus menggunakan tema ini karena di WordPress itu tema kan sangat mempengaruhi tampilan dan juga tata letak gitu ya. Tapi kalau website ini tema itu hanya lebih ke sekitar ke tampilan warna dan juga font gitu. Warna dan juga font atau jenis tulisan gitu. Ini boleh dicoba nanti yang paling sesuai mana. Kemudian, nah ini untuk mengganti itu tadi beberapa menu ya, beberapa menunya. Kemudian selain itu, selain mengubah tampilan dengan tema, kita bisa juga menggantinya langsung di sini. Nah, di sini kan muncul tulisan ubah gambar. Ubah gambar ini kita bisa memilih dengan atau mengganti ini gitu ya. Ini bisa kita pilih. Misal di sini. Nah, ini kita klik ubah gambar gitu ya. Maka di sini kita sudah diberi beberapa pilihan tentang beberapa pilihan
yang bisa menggantikan gambar ini. Atau kalau tidak ingin pakai yang ada di sini gimana? Bisa menggunakan upload ini ya. Upload ini misalnya. Nah, ini nanti menggunakan ini kita kan kalau memang sudah menyiapkan gitu ya, sudah menyiapkan, apalagi mungkin yang pinter desain, pinter suka desain gambar itu ya, mungkin sekarang kan aplikasi desain di Android itu kan banyak, tidak harus Photoshop ya saya rasa. Di Android itu aplikasi desain edit foto itu kan sangat bermacam-macam dan saya rasa jauh lebih sederhana untuk digunakan daripada Photoshop ya. Ya mungkin suka edit gambar gitu bisa menggunakan editan itu tadi, kemudian digunakan atau dipilih untuk menggantikan ini ya, untuk menggantikan ini. Ini misal saya ganti ini dihapus juga bisa ini gambarnya. Misal di sini ya, karena matematika saya mau pilih ini. Atau mungkin biar ceria ya, biar tampilannya ceria gitu. Bisa pilih yang warna pink polkadot ini ya. Atau mungkin punya desain sendiri juga dipersilakan gitu ya. Nah, atau mungkin yang di Google Drive-nya punya gambar bisa juga, kemudian di albumnya punya gambar sendiri itu bisa juga digunakan atau dipasang di sini gitu ya. Kali ini saya mau memilih ini. Kemudian judulnya ini bisa saya ganti matematika gitu ya. Misal judulnya biar agak ini ya, agak melo dikit gitu, saya kasih nama tentang matematika misalnya gitu. Ini halaman awalnya gitu ya. Kemudian di halaman awal nanti misal di situ biasanya halaman awal sebuah web itu isinya kan tentang ini ya, mungkin tentang profil penulis atau mungkin tentang eh, kenapa memilih web itu atau mungkin tentang beberapa fakta tentang matematika gitu ya. Itu bisa kita tambahkan nanti. Ini halaman awal sementara biar seperti ini dulu. Seperti ini dulu. Selanjutnya saya akan tambahkan halaman atau saya tambahkan menu dulu. Saya tambahkan menu. Jadi beberapa menu yang akan saya buat nanti menu yang pertama mungkin adalah materi gitu ya. Materi ini adalah ringkasan materi. Kemudian selain materi, tambahkan juga ada latihan soal gitu ya. Latihan soal. Kemudian selain itu juga perlu membuat kira-kira apa lagi? Latihan soal, materi, kemudian halaman mungkin untuk absensi ya atau daftar hadir gitu ya. Daftar hadir. Kalau ini bisa dilihat kalau ini hanya menu ya. Menu ketika diklik gini tidak memunculkan apa-apa. Tapi kalau ini nanti mungkin ini, misal ini materi di bawah materi yang mau saya tambahkan apa saja di sini. Saya nambahkannya dalam bentuk halaman bukan menu. Jadi ini di materi ini akan saya kasih halaman yang pertama tadi sesuai materi yang sudah saya siapkan itu ada aritmetika gitu ya.
Aritmetika. Nah, ini aritmetika saya seret ke sini. Ini nanti, nanti akan muncul ketika materi ini diklik. Nanti akan muncul di bawahnya aritmetika seperti ini. Kemudian tambahkan halaman lagi. Halaman lagi isinya misal tadi yang sudah saya siapkan adalah selain aritmetika adalah KPK dan FPB. KPK dan FPB gitu ya. FPB. Tuh, ini dimasukkan di bawah materi juga. Jadi ini diseret kemudian dipindah ke sini. Ini kemudian tambah lagi halaman baru. Kalau yang ini tadi cuma menu, tapi kalau yang ini aritmetika KPK dan FPB ini adalah halaman. Jadi namanya adalah halaman baru yang paling bawah ya. Karena fungsinya nanti ketika diklik di situ muncul sebuah halaman yang di situ ada materinya, gitu ya. Ada materi pembelajarannya. Aritmetika, KPK dan FPB, dan yang terakhir adalah aljabar. Ini sesuai menu yang sudah saya siapkan sebelumnya ya. Maksudnya materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini saya seret juga biar masuk ke sini misalnya. Ini. Oke, jadi nanti ketika kita lihat di sini, ketika mengklik materi maka muncul tiga halaman ya, aritmetika, KPK, FPB, dan aljabar. Kemudian latihan soal ini di sini saya buat sama dengan materi, atau kalau materi isinya ketiga hal ini, ya ketiga bab ini, maka latihan soalnya juga isinya harus ketiga bab ini. Saya buat seperti itu. Tapi di rekan-rekan terserah mau dibuat model yang bagaimana gitu ya. Intinya di situ yang penting mencerminkan sebuah web untuk pembelajaran gitu ya. Mau dibuat yang mudah seperti apa juga bebas. Gitu. Kemudian latihan soal di sini mau saya buat juga sama isinya aritmetika gitu ya, aritmetika. Kemudian KPK dan FPB. Kemudian aljabar gitu ya. Ini latihan soalnya, maksudnya saya buat begini, yang di materinya ada, di latihan soalnya juga ada gitu. Saya desain seperti itu. Ini biar nanti masuk ke subnya, maka ini kita seret seperti ini ya. Biar urut. Kalau untuk mengurutkan atau memindahkan tinggal digeser gitu ya. Tinggal digeser saja. Misalnya latihan soal mau ditaruh di sebelah kirinya, berarti ini tinggal digeser seperti ini atau gimana. Tinggal diseret-seret begitu. Ini biar urutannya sama, aritmetikanya saya taruh paling atas dan aljabarnya paling bawah. Ini sudah sama ya. Jadi nah, ketika diklik materi ini yang muncul sama gitu. Kemudian latihan soal juga sama. Baik, ini mungkin zoomnya 10 menit lagi mati. Nanti kalau misalnya mati sewaktu-waktu, mohon untuk login lagi ya atau masuk lagi. Insya Allah nggak lama, nanti setelah masuk yang terakhir itu di situ itu merupakan sesi terakhir kita gitu. Nggak sampai lebih dari 2 gitu. Ini setelah itu kita tambahkan materinya ya, kita isi materinya. Caranya adalah dengan kita klik aritmetika. Untuk aritmetika ini isinya nanti halamannya adalah aritmetika semua. Penjelasan tentang aritmetika gitu ya maksud saya. Aritmetika. Oleh karena itu di sini saya sudah menyiapkan materi aritmetika. Ini saya ambil dari copy paste dari internet. Saya copy kemudian saya tempel di sini gitu ya. Ini langsung kita copy saja semuanya. Kita copy. Setelah itu kita tempel di sini. Caranya adalah dengan mengklik kotak teks ini. Kotak teks ini fungsinya untuk menyisipkan teks ya.
Nah, kita kontak teks, kemudian di klik paste, nanti tulisannya akan muncul di sini. Nah, ini biar rapi di sini bisa kita tata sebenarnya. Paragrafnya dan sebagainya ini bisa kita tata. Ini warnanya bisa kita ganti-ganti ya. Kita ganti-ganti, misal kalau mau putih seperti ini gitu. Ya, seperti ini. Ini misal paragrafnya biar rapi bisa diatur. Nah, aturnya di sini. Katakan misal rata tengah. Buat rata tengah, biar rapi saya buat rata tengah semua. Dan ini spasinya. Ini mirip seperti Microsoft gitu ya. Saya rasa sebenarnya dicoba-coba sendiri aja bisa. Ini kalau Google Slide ini sangat-sangat mudah. Tidak serumit WordPress. Mudah, sederhana, tapi menurut saya sangat berguna gitu. Seperti ini. Udah begini ya, kita biarkan dulu. Kemudian lagi kita lihat halaman kita selain aritmetika adalah KPK dan FEB. KPK FEB kita sisipkan juga. KPK dan FEB ini juga materi yang saya dapat dari Google gitu ya. Ini tinggal di blok semua, kemudian di copy gitu ya. Nah, di sini di halaman ini kemudian kita klik kotak teks ini. Teks kemudian kita klik paste atau paste. Nah, ini otomatis tertempel di sini. Nah, ini untuk ini juga ya, untuk mengedit atau desain ini halamannya bisa juga diganti dengan gambar gitu. Jadi misal ini halamannya bisa diganti misal dengan ini, nah, seperti ini. Backgroundnya bisa diganti. Tapi kalau untuk tulisan saya rasa lebih cocok yang polos. Saya rasa lebih cocok yang polos. Bisa diganti dengan tulisan, maksudnya bisa diganti dengan gambar, bisa juga dengan warna. Gitu. Ini ya, pilihannya di sini. Bisa juga dengan menambahkan gambar kita sendiri gitu. Kalau mau menambahkan gambar yang kita punya sendiri bisa klik upload ini ya. Upload ini untuk menambahkan gambar kita sendiri gitu. Ini biar ya. Ini tampilannya biar seperti ini dulu biar apa adanya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mempercantik ya, mempercantik atau memperbaikinya. Tapi mungkin mohon maaf kalau kemampuan kreativitas desain saya pas-pasan gitu ya. Jadi mungkin untuk mendesain web biar tampilannya menarik itu eh, kurang kurang bisa kalau saya mungkin. Ya soalnya apa-apa biasa seperti ini gitu. Desainnya ya yang penting jelas gitu ya kalau saya prinsipnya ketika mendesain sesuatu. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir materi aljabar. Jabar saya kopikan juga dari internet.
Ini saya dapat juga dari Google tentang aljabar, penjelasannya aljabar itu seperti apa, kemudian ininya seperti apa gitu. Kemudian kalau misal mau menyisipkan gambar di antara penjelasan ini juga bisa, atau menyisipkan video atau mungkin animasi juga bisa gitu ya. Lewat ini tadi ya, lewat menu sisipkan ini kan ada gambar, ada YouTube, ada kalender, ada peta dan sebagainya. Itu bisa kita sisipkan secara langsung di halaman yang kita buat gitu ya. Jadi biar gampang menulisnya itu lebih baik ditulis di Microsoft Word terlebih dahulu, baru kemudian di paste di Google Sheet ini. Caranya seperti itu. Ini sekedar merapikan saja. Kalau biar tampilan websitenya jauh lebih bagus, lebih enak dilihat, jauh lebih rapi itu butuh waktu yang agak lama ya untuk merapikan semuanya. Tapi intinya di sini cara merapikannya itu persis seperti hampir mirip seperti mengetik di Microsoft Word gitu ya. Tidak sulit gitu, tidak sulit. Kemudian ya nanti coba rekan-rekan pelajari sendiri gitu ya, atau coba-coba sendiri. Kalau ini misal untuk memberikan balat atau poin-poin seperti ini, kalau untuk ngasih nomor misalnya, ngasih nomor ini ada menunya juga gitu ya, ada menunya juga. Kemudian untuk mengganti font itu ada menunya di sini nih ya. Ini, kemudian ini gaya penulisan teksnya. Ini ya, ini ada menu-menu yang saya yakin ini rekan-rekan harus mencobanya gitu biar ngerti. Dan saya rasa ini sangat mudah untuk dicoba, hampir mirip seperti mengetik ini di Microsoft Word gitu ya. Baik, ini biar seperti ini dulu. Ini dulu. Oke, jadi ketika kalau gini ya, misalnya gini terus kita pengen ngecek tampilan website kita ketika dijalankan gitu. Kita bisa klik ini cutting jauh sebelah sini. Nah, maka ini nanti akan muncul tampilan website kita ketika dibuka oleh orang